Ya, kita record dulu. Ya, yang di Zoom bisa lihat slide, bisa kasih jempol. Seperti yang digambar, kasih jempol. Nah, itu. Ya, jangan kasih jempol kalau jempol nggak ada ya. Jadi khusus yang ada aja. Oke, thank you. Nah, Mister akan tunjukkan ada tips meningkatkan disiplin rohani. Jadi kalau kamu mau disiplin secara rohani, ini tipsnya ya. Jadi perhatikan dulu. Yang pertama, kalahkan diri sendiri, yaitu kemalasan. Ingat, tidak ada obatnya kamu cari di mana, nggak ada. Bu, tolong ada obat malas gitu, nggak ada. Kamu malah ditertawai kalau ke apotik. Ya, obat kemalasan hanya satu, ya untuk bangun, jangan tidur terus. Jadi kalahkan dirimu dulu. Coba, seberapa banyak kamu kalau mau berdoa, malasnya minta ampun. Ayo angkat tangan. Divania ngaku ya. Ngaku deh. Kira-kira kenapa itu? Jangan nyalakan setan terus. Waduh, susah bangun setan ini. Bukan. Nanti setan marah kamu, aku lagi tidur, kamu bilang-bilang gitu. Jadi nggak selalu setan. Jadi ada sesuatu yang gimana ya? Memang udah salah dari sananya. Ya, jadi ini selalu mengarah kepada kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi banyak kerusakan yang ditimbulkannya, termasuk daging ini pun bisa tidak jadi sahabat kita. Jadi musuh. Makanya yang enak-enak aja maunya, betul? Ya, yang nikmat-nikmat, bangun pagi susah, kena siram tahu diri, ya kan? Ada yang masih bangun disiram orang tuanya dulu? Enggak ada. Wah, kamu diseret. Wis, kacau. Gimana cara kamu diseretnya? Cuma diseret masuk ke kamar mandi gitu. Setiap hari. Enggak, setiap hari apa? Enggak direncanakan jam berapa gitu enggak? Lucu sekali ya, ada temanmu katanya diseret. Aduh. Mudah-mudahan udahlah berakhir lah, jangan diseret terus ya. Sakit ya? Harus bertobat. Nah, yang pertama kalahkan diri sendiri atau kemalasan. Yang kedua, fokuskan pikiran dan hati pada Tuhan. Ingat Tuhan. Jangan langsung yang lain, status. Aduh. Bangun tidur langsung ingat Tuhan. Kayak gitu caranya. Ini tahapan yang Mister ajarkan. Bila perlu, kalaupun ada HP di sampingmu, Mister tahu. Yang di sampingmu bukan Alkitab, tapi HP. Ya kan? Gak tahu kalau peraturan di rumahmu, apakah HP disimpan ya atau jadi bantal. Disimpan. Siapa yang disimpan? Divania jadi bantal ini, bukan? Kamu tidur di sebelah charger, dicolok gitu, saya ngecas. Aduh. Selfie dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Fokuskan pikiran dan hati, ya, pikiran dan hati. Sebenarnya bermain di pikiran dan hati. Makanya kalau Mister fokus pikiran dan hati bisa connect kepada Tuhan, bisa connect kepada Sang Pencipta. Ya, sebenarnya ini intinya. Siapapun, bahkan dukun sekalipun, sebenarnya bermainnya di situ. Dia fokuskan pikirannya dan hatinya, tapi bukan ke Tuhan dia, ke alam semesta dan ke roh-roh yang ada di udara. Huh? Mbak Rara termasuk dukun. Nah, gimana? Dukun itu. Dari mana kamu tahu Mbak Rara dukun? Bukan dukun. Gimana kira-kira? Mbak Rara dukun atau enggak? Manusia dia.
Nah, sebenarnya Mister nggak mau melebar ya. Sebenarnya Mister punya pandangan untuk itu. Bahkan Mister sudah bahas siapa dia. Ya. Nah, lagi-lagi promosi lagi. Ya. Mister nggak promosi ya. Tapi kalau kalian penasaran silakan dilihat. Mister sudah bahas Mbak Rara. Sang pawang hujan Mandalika Lombok. Tapi Mister nggak mau bahas di sini nanti terlalu melebar ya. Oh janganlah nanti. Enggak, tapi yang jelas tindakan dia mengarah ke situ. Ya, karena dia menggunakan kekuatan yang tidak kasat mata. Wow, teng. Wow. Sayangnya waktu dia gini-gini nggak ada yang ngasih payung ya kan. Jadi basah dulu. Seperti itu. Oke. Mister nggak mau bahas terlalu lebar. Ini soalnya direkam nanti masalah. Oke, ketiga. Tetapkan tujuan, target yang ingin dicapai. Apa yang kamu mau capai? Kamu apa? Kamu mau merasakan hadirat Tuhan atau apa? Menyatu dengan Tuhan. Mister pernah doa itu, kalau waktu doa itu 2 jam Mister pernah doa. Rasanya itu enak sekali. Sejuk, damai, itu serius Mister tidak bohong. Mister berhenti karena ada yang ketok pintu. Karena Mister doanya di perpustakaan kampus, itu waktu mahasiswa itu semangat minta ampun, walau 10.000 di dompet itu tak apa-apa. Memuji Tuhan, haleluya gitu. Tiba-tiba teman ada yang mau doa juga, terlalu lama ini si Ronald ini diketok malah. Mal cepat, aduh terbagus. Selesai jadi doanya. Kalau enggak bisa 3 jam, 4 jam. Itu. Jadi, Mak, itu 24 jam enggak ketemu kalian lagi lah. Enggak lah. Ada juga ketahanan tubuh kita. 2 jam itu sebenarnya bisa juga melawan tubuh. Ya, yang di Zoom bisa dengar juga. 2 jam itu Mister sudah melawan tubuh. Apalagi 24 jam. Mister melawan semuanya. Ya, itu doa Mister terlama. Secara pribadi ya, 2 jam. Kalau doa bersama teman-teman ada yang lebih lama, 3 jam, 4 jam. Tapi diselingi dengan baca firman, khotbah, begitu. Jadi tetapkan tujuanmu, apa yang kamu mau capai. Kalau mau baca firman, apa yang kamu mau capai. Punya pengetahuan yang dalam tentang Alkitab. Gitu dia. Supaya kamu punya target. Kalau kamu nggak punya target, kamu bacanya, itu masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan. Masuk kanan, masuk kiri, ketemu, keluar kanan, keluar kiri. Akhirnya nggak nyantol, kamu nggak dapat apa-apa, ditanya baca apa, nggak tahu. Kitabnya pun lupa. Terus kamu ngapain baca? Kan gitu. Jadi target harus ditentukan. 4, buat jadwal kegiatan rohani secara tertulis. Bagi yang belum disiplin, ya kan? Buat tertulis. Ada orang yang punya program 1 tahun selesai Alkitab dibaca. Ada. Ya, ada juga yang 2 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang nggak pernah baca juga. 5, lakukan kegiatan rohani sesuai jadwal yang dibuat. Sudah buat jadwal, lalu lakukan. Jangan nggak dilakukan, jadi bungkus kacang goreng lagi. Udah dibuat gitu jadwalnya, di print jadi bungkus kacang goreng. Itu. Apa tuh telat? Kok apa itu? Tuh kan jangan ngambang. Tuh kan udah mulai terpengaruh sama pawang hujan kamu. Nah, kasih tahu. Oke, 6. Berusahalah untuk selalu disiplin dengan jadwal kegiatan rohani yang kita susun sendiri. Kamu yang tahu, kamu yang buat. Itu. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Nggak mungkin kamu tiba-tiba rohani. Ya. Nggak mungkin kamu langsung berubah jadi orang hebat. Orang spiritual. Musa itu untuk membuat mukanya bercahaya,
Dia harus 40 hari puasa di Gunung Horeb. Jadi ada proses yang dibuat untuk mencapai tingkat kerohanian yang baik. Amin. Itu. Jangan kamu tidur-tiduran tiba-tiba, aku melihat Tuhan. Mana ada itu? Nggak bisa. Ya, Mister jadi seperti ini pun panjang prosesnya. Sekolah Alkitab dulu. Sampai bisa dipakai Tuhan. Bisa dipakai Tuhan. Tuhan yang lakukan itu. Pelayanan roh jahat, Tuhan usir melalui pelayanan Mister. Bisa. Pernah itu Mister alami. Ini ada seorang anak, kayaknya sudah pernah Mister ceritain. Ada anak cewek dari timur. Ya. Belum. Jadi intinya dia kerasukan. Kerasukan roh jahat. Mister dipanggil sama Mister John yang ada di SMA. Iya. Oh ya sana. Lalu teman Mister yang manggil seorang pendeta juga datang ke gereja saya, kata, kenapa? Ini ada jemaat yang kerasukan. Jadi dia butuh partner untuk pelayanan. Mister John bawa gitar, Mister bawa iman. Wes, datang ke sana. Ternyata anak cewek ini kerasukan roh jahat yang dikirim dari kampungnya. Nah, jadi keluarganya yang kirim setan ini karena dia punya keluarga dukun. Lalu dia suruh setan untuk datang merasuki anak cewek ini. Karena anak cewek ini dibawa pacarnya lari ke Bali. Jadi keluarganya tidak senang. Jadi bukan santet, kayak dipengaruhi. Kalau santet beda lagi. Jadi cewek ini sebenarnya dia itu kan cucunya, neneknya yang ngerjain. Dia dirasuki cucunya ini supaya membunuh cowoknya. Ya, jadi dia kalau malam dia cerita, dia ambil pisau. Nama pacarnya Simpson. Woi, Simpson. Kayak di Alkitab ya kan? Tapi nggak kuat dia. Jadi malam-malam begini. Kalian tahu film horor? Wih, ngeri. Dia nggak pakai topeng. Dia ya enggak lah. Mana ada orang mau membunuh senyum? Coba gini. I feel good. Bisa benar ngajar di kelas 9. Jadi nggak ada tepuk tangan di sana ya. Jadi entah kenapa waktu mau dibunuh pacarnya itu si Simpson ini terbangun. Dia tangkap. Langsung dia pukul. Ya kayak gitu. Tapi anehnya orang kerasukan itu kekuatannya nambah. Waktu dipukul itu nggak ada bekas. Iya. Iya betul. Karena ada kekuatan gaib yang dalam tubuhnya. Singkat cerita ya kami berdoa. Mengangkat satu pujian, ku menang. Kita tanya Mister sempat tanya, kenapa kau merasuki tubuh anak ini? Aku benci. Ya udahlah. Aku benci. Kenapa benci? Aku mau bunuh dia. Siapa kamu? Dari mana kamu? Siapa yang utus kamu? Dia bilang, aku diutus ini. Udah, sekedar tahu aja. Mister nggak mau banyak tanya. Karena percuma. Karena iblis itu bapak segala pendusta. Perkataan dia nggak bisa dipegang 100%. Bisa saja dia bohong. Singkat cerita, Mister langsung tengking, dalam nama Yesus, sudah keluar. Langsung dia terjatuh. Tiba-tiba gini. Nah itu. Aku di mana, dengan siapa harus berbuat. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu kakak. Dia bilang. Kamu tadi kerasukan. Langsung kita tantang dia terima Yesus. Sampai sekarang Mister dengar dia tetap setia sama Tuhan. Itu.
Dan mereka semakin Hah? Oh, Mister dengar kalau nggak salah mereka sudah menikah ya? Ya, itu proses. Jadi untuk menjadi Mister bukan nggak sakti, yang itu yang melakukan itu Tuhan. Mister hanya jembatan. Tapi kamu tidak akan didengarkan Tuhan kalau kamu tidak punya hubungan dengan Dia. Makanya bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Gitu dia. Ini nggak lewat kuburan aja kamu takut. Berani. Cung siang. Jangankan ke kuburan, ke dapur rumah aja kamu nggak berani. Dapur rumah nggak berani. Bahaya. Kenapa kamu takut? Aduh. Takut sendirian nggak ya? Ingat, kalau kamu takut sama setan, itu kesempatan dia untuk menampakkan diri. Jadi gini, prinsipnya gini, setan itu harus dicuekin. Dicuekin, diabaikan, walaupun ada dia di sampingmu. Bentar. Ingin lihat? Ya. Nah, untuk setan ada dua kategori cabang ya. Yang dari Tuhan dan dari setan. Yang pertama, kalau kamu bisa lihat setan dari kecil, berarti itu ada kutuk. Itu indigo. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan, jangan bangga. Mister punya adik, punya anak dari kakak ipar. Keponakan. Dia itu bisa lihat setan. Setiap kali dia lihat setan, dia ketakutan, histeris. Dan dia berdoa, semoga ini hilang. Itu dia. Jadi jangan enak. Ada hilang sendiri. Bohongan. Oh. Sebenarnya bukan hilang sendiri ya. Tapi setan memang tidak menampakkan diri. Atau memanipulasi. Itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Tapi ada yang jenis kedua, itu memang karunia. Ada orang-orang tertentu yang bisa lihat, tapi atas seizin Tuhan, tidak selalu bisa lihat. Nama karunianya itu karunia membedakan roh. Ada orang-orang tertentu yang pelayanan di bidang itu. Ya, Mister sendiri nggak bisa lihat setan, tetapi bisa merasakan. Ya, Mister, di sampingmu itu. Enggak. Ya, dalam hal-hal tertentu lah, nggak selalu ada. Iya, kadang-kadang. Nggak selalu Mister bisa merasakan, tapi sering di rumah Mister juga ada. Itu. Ya, ada di mana-mana. Termasuk di botol minummu. Enggak juga lah. Enggak, kata ada di mana-mana itu enggak benar. Yang benar itu Tuhan. Dia adalah imanen. Ya. Setan itu datang saat dipanggil, betul. Makanya setan itu bisa dipanggil, enggak dipanggil pun datang, apalagi dipanggil ya. Itu bisa datang dan bisa menampakkan diri, bisa mengganggu kalian kalau ada ketakutan. Nah, iya, nggak boleh takut. Kalau kamu takut, terus kamu meyakini dia ada di situ, dia bisa datang. Karena setan itu menarik energi ketakutan, jadi kekuatan. Iya, itu dia. Mana? Bisa terjadi. Iya.
Mister sering ngalami kayak gitu. Mister lagi khotbah nih, bikin video jam 12 malam. Oh, sering jam 1 juga Mister khotbah. Percaya sama Tuhan, setan sudah dihancurkan. Wah, kata di samping. Apa itu? Mister keluar, sapu, ngantem kaca jendela. Mister pikir-pikir, kok bisa sapu ini jatuh ke sini? Tadi posisinya di mana? Ah, santai aja, dalam nama Yesus. Mister cuekin dia. Mister tahu dia terganggu dengan pelayanan itu karena Mister khotbah membahas tentang setan. Kadang-kadang Mister merasa dia ada di samping Mister. Bulu kuduk naik. Masuk kamar mandi juga atmosfernya panas. Dan lain sebagainya. Jadi kalian pun bisa merasakan itu. Tapi cuekin. Ya, ingat ya. Semakin kamu takut, semakin kamu khawatir. Disitulah kesempatan dia menampakkan diri. Karena dia menyerap energi ketakutan. Menjadi kekuatan buat dia untuk menampakkan diri. Jadi bertobat, takut ke toilet, bertobat takut ke dapur, ya. Bertobat takut tidur sendiri, mama temanin. Ada yang masih, itu di Fania tuh. Seharusnya sudah ini di Fania sudah mandiri, ya. Tuh deh bapak itu gini, gitu. Takut, aduh. Serius, semakin kamu takut, semakin dia menampakkan diri. Kenapa ada orang ketemu setan? Karena sebenarnya dia di awal, sebelum ketemu, sudah takut duluan. Sudah dia bayangkan di depanku ada sesuatu. Nampaklah dia. Hihihihi. Setiap hari Kamis. Apa? Apa kata? Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa memberkatimu. Begitu, suruh loncat. Jadi banyak dekat di kamu. Siapa namamu, nak? Wes, bagus sekali namamu. Malaikat takut sama malaikat. Tapi masalahnya dia malaikat jatuh. Setan itu malaikat jatuh. Sudah dibuang Tuhan, gak usah takut. Masa malaikat ganti namamu? Namamu bagus, malaikat spesial tuh, Gabriel. Untung nggak Mikael lagi namamu. Kalau Mikael, aduh, ampun DJ. Ampun DJ. Hah? Buat cewek. Ya, Michael itu identik nama cowok. Tapi malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Itu. Wah, namamu keren loh. Harus berani lah, Gabriel. Malaikat itu apa? Pengantar pesan spesial ya. Oh, waktunya kita. Oh. Oh, kalian ada yang bawa Alkitab? Wah, ini susah ini, Mister ini. Siapa yang bawa HP? Semua bawa HP. Gabriel bawa? Bawa. Sebenarnya pelajaran agama itu seharusnya wajib bawa Alkitab ya. Sebentar. Kita sampai jam berapa? 11.30. Panjang kali kita nih ya. Oh, tadi ini ya ditambahkan jamnya ini ya. Oh iya. Berarti kita selesai jam 11.30. Halo, yang di Zoom masih bersama Mister ya?
Sorry ya, ini Mister bukan cuekin kalian, tapi Mister agak sulit membagi fokus. Halo dulu, halo dulu yang di Zoom. Oh, sorry, maaf. Halo. Oke, sebenarnya materi utama kita bukan setan ya, tetapi ya mohon maaf kali ini setan dibawa-bawa karena kita membahas mengenai mengenai disiplin rohani. Karena disiplin rohani itu membuat kamu itu rohani, dekat dengan Tuhan, punya kuasa perkataan, gitu ya. Dan biasakan kalau kalian menghadapi sesuatu, misalnya kayak merasakan ada kekuatan yang bukan dari Tuhan, gitu kan, gunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku patahkan kuasamu. Tapi dengan iman, jangan main-main. Nanti kamu melanggar hukum Taurat yang keempat. Apa itu? Oh, bukan yang keempat, yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kalau yang keempat kan kuduskan hari Sabat. Itu. Mister setiap kali mau berhadapan dengan dia, darah Yesus. Kenapa gunakan darah Yesus? Karena darah itu sudah tercurah 2000 tahun lalu di kayu salib. Itu. Mister kasih tahu kalian supaya kalian nggak penakut. Jadi anak Tuhan kok penakut, minderan. Baca tuh Alkitab, ya. Divania bilang apa Alkitab itu? Iblis itu ada di bawah kaki kita. Coba lihat kakimu, ada dia nggak? Ya jangan diinjak-injak, nanti kamu datangi loh. Ayo, takut. Jangan kesannya meremehkan, tetapi jangan juga takut. Kita harus tahu, jangan anggap remeh iblis, tapi jangan juga takut berlebihan. Ya, ini bukan malaikat main-main. Mister selama 3 tahun ini sedang menggeluti pelayanan ini. Serius, sedang menggeluti pelayanan ini. Bahkan ada satu channel Mister buat khusus bahas setan. Nah, Mister bilang tadi nggak pernah lihat, tapi merasakan pernah. Hah? Kalau ketemu setan ngomong apa? Iya, tapi Mister nggak pernah ketemu belum. Muka dengan muka. Oh, ini Mister pernah. Apakah Mister pernah kesaksian bahwa waktu Mister berdoa ketemu setan? Kalau dengan mata telanjang belum pernah. Artinya kalau dengan kasat mata Mister tidak pernah lihat setan. Tapi dengan mata rohani Mister pernah. Jadi ceritanya begini, dulu beda nak. Jadi setiap orang itu punya mata rohani. Agak beda kalau menggunakan istilah mata batin lebih cenderung mengarah ke apa? Mistik, ke gaib. Jadi kita lebih menggunakan istilah mata rohani. Kalau mata batin itu selalu digunakan oleh para dukun. Ya, mata batin, bahasa batin ngomong dengan makhluk halus. Itu. Jadi kalau bahasa rohaninya yang bagus adalah mata rohani. Jadi waktu Mister berdoa itu kurang lebih sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Lebih. Oh, mungkin 10 tahun yang lalu waktu Mister jadi mahasiswa. Kayaknya lebih pun 10 tahun yang lalu. Mister selesai kuliah 2013. Mister ke Bali. Kira-kira ya itulah 11 atau 12 tahun yang lalu waktu Mister mahasiswa. Oh, mahasiswa masih kurus. Masih banyak berdoa itu. PKK, panjang kurus kerempeng. Berdoa, semangat. Pernah Mister berdoa sama ibu gembala di gereja. Doa pagi-pagi jam 5. Setiap jam 5 pagi berdoa. Mister berdoa, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Entah kenapa saat itu mungkin Mister kecapean. Mister penyembahannya itu enggak 100%. Ada unsur ngantuk, tapi ada unsur sadar.
Susah Mister menggambarkan situasi itu. Setengah gimana ya? Kayak setengah mau tidur, iya setengah sadar. Posisi badan Mister itu sujud, sujud begitu tapi bersuara haleluya, haleluya, haleluya. Terjaga, aku sedang tidur ini, bangun lagi. Jadi gitu terus. Terus ada satu momen, ya. Tiba-tiba Mister melihat ada sesosok yang seramnya minta ampun. Ini Mister kasih gambarannya. Tapi itu Mister nggak yakin itu wujud aslinya. Karena wujud asli malaikat kan indah. Tapi iblis itu selalu identik dengan seram. Mana? Ingat, iblis itu siapa? Malaikat. Iya. Jadi iblis itu adalah malaikat dari surga tapi sudah dibuang Tuhan. Sebenarnya wujud aslinya itu indah, cantik. Kalau dalam Alkitab istilahnya parasnya elok. Tapi kenapa cenderung iblis itu penampakannya seram? Karena memang itu menggambarkan perilakunya. Jadi iblis itu bisa berubah-ubah ya. Gimana Divannya? Ya, itu bisa dia penampakan itu. Ya. Jadi dia nggak menampakkan wujud aslinya. Jadi singkat cerita waktu Mister berdoa, tiba-tiba dia datang rambutnya panjang, hitam semua. Iya panjang pokoknya, rambut itu hampir menutupi tubuhnya. Lalu matanya merah, giginya panjang, kukunya panjang, hitam semua kayak, mohon maaf ya, kayak ada penduduk kutub selatan itu, yang orang Eskimo itu, yang putihan gigi matanya, tahu ya? Itulah misalnya, semua tubuhnya hitam gelap, rambutnya pun gelap, semua menutupi, hanya yang bisa Mister lihat matanya merah, giginya panjang putih, pokoknya seram, taring. Lalu pakai kukunya panjang. Lalu dia ngomong, tapi sambil mencubit bokong Mister. Dia bilang, oh bukan, sebelumnya belum mencubit, masih menunggang. Tiba-tiba Mister melihat, apa ini? Kok takut sekali saya. Ini sesosok apa? Ini Mister nggak bohong. Lalu, tapi entah kenapa di mata rohani Mister bisa tahu itu adalah setan. Karena nggak normal Mister merasakan. Lalu Mister tengking, dalam nama Yesus, engkau keluar. Iya, Mister teriak. Ibu gembala ada di samping. Sama-sama berdoa kita. Oke? Lalu singkat cerita, dia cubit Mister dengan keras. Jangan sebut nama itu, katanya. Nah, makin panik Mister. Mister sebut lagi namanya dengan keras. Dalam nama Yesus, engkau keluar. Jangan sebut itu. Dicubit lagi keras. Mister bilang, dalam nama Yesus engkau pergi gitu. Langsung Mister kayak didorong begitu langsung jatuh. Langsung Mister terbuka mata begini. Siapa itu? Langsung Mister duduk, langsung darah Yesus, haleluya, darah Yesus, haleluya, darah Yesus. Hah? Nggak jadi. Itu penampakan di mata rohani Mister. Lalu ibu gembala Mister, kenapa Mister tahu itu kisah nyata? Bukan tidur, beneran. Ibu gembala Mister gini, lihat Mister. Waktu Mister lihat dia, wah kenapa ibu ini? Lalu Mister tanya, lalu kenapa bu? Saya bilang. Dia bilang, aku tahu, kamu melihat setan kan katanya. Loh, ibu kok tahu? Orang aku juga ketemu katanya. Tapi aku diejek doang, gitu. Waktu kau ngomong darah Yesus, langsung ibu terjaga. Ibu berhenti doa, ibu perhatikan kamu. Kamu dari tadi sebut nama Yesus terus. Makanya ibu tahu, Ronald pun diserang. Dari sejak itu, Mister, baru tahu, iblis itu bisa menyerang saat kita berdoa. Dia tidak merasuki, karena ada Roh Kudus dalam diriku. Tetapi dia bisa mengganggu di luar fisik. Paham ya?
Nah, tapi sampai sekarang Mister nggak tahu persis itu apakah hanya sekedar penampakan atau betul-betul dia menunggangi Mister, karena itu susah dijelaskan. Sama seperti Paulus pernah dibawa Tuhan ke sorga tingkat yang ketiga. Dia bilang, aku ini di dalam tubuh atau di luar tubuh. Tapi sampai sekarang, Mister bisa bayangkan sakitnya bokong itu dicubit. Serius. Waktu bisa selesai diserang itu, Mister sakit, aduh gini-gini. Tapi nggak ada bekas, aneh kan? Tapi entah kenapa bisa sampai sekarang terbayang sakitnya gimana. Wih, sakitnya lebih sakit dari disuntik itu. Serius. Coba, kamu bisa rasakan cubit. Coba cubit tangan. Aduh. Sakitnya kalau dicubit di bokong itu, aduh, tidak terlupakan. Jadi berdasarkan pengalaman itu, Mister yakin Mister sedang menekuni pelayanan itu. Ya. Seperti itu. Nah, jadi jangan merasa kamu hebat tanpa Tuhan. Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kenapa Mister bilang, ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Kalian kan masih awam. Kan masih awam, harus membangun hubungan itu. Ada lagi pertanyaan? Hah? Lanjut. Mau lanjut? Ya. Mau lanjut? Slide berikutnya. Yakin? Hah? Siapa yang mau slide berikutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, Depo sepertinya tahu apa yang terjadi. Yang di Zoom, siapa yang mau slide berikutnya? Kasih jempol. Terima kasih. Slide berikutnya adalah tugas. Apa aku bilang? Slide berikutnya adalah tugas. Ya, oke. Sekarang kalian harus mengerjakan tugas. Yeay. Sebentar. Ini Mister sampai jam Satu cerita aja kan bisa. Alah, Mak, cerita katanya. Ini sampai jam berapa kita? 11.30. Ntar saya cek lagi rundownnya. 11.30 ya? Sampai ya 11.30. 11.30. Oh, dipindahkan ya. Oh, 11.30. 11.30. Berarti masih ini ada 40 menit kurang. Oke, baik anak-anak. Jadilah. Dua-duanya harus. Gimana? Dua-duanya harus Mister atau satu aja? Ini Claire ini Mister suka ini. Dia semangat. Dua-duanya. Oke, jadi gini. Oh, nah, ya ini Allah. Mister sedang mikir ini. Kalian yang di kelas ini, kamu bawa buku tulis ya? Bawa. Oke. Sekarang begini. Ya, jadi nggak ada pilihan lagi. Kalau kalian nggak kerjakan ini, berarti kamu nggak akan dapat nilai. Ketinggalan dengan kelas sebelah. Oke, jadi tidak ada pilihan. Nah, secara praktis tolong dikerjakan. Cara kerjanya begini, kamu baca dulu kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23 dan Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Setelah itu kerjakan 1, 2 dan 3. Nah, nomor 1 itu kesimpulan dari kedua cerita di atas. Secara singkat saja. Oke? Nggak usah ribet-ribet. Kesimpulan itu bukan merangkum loh ya. Kesimpulan itu setelah kamu baca intinya apa? Dan gunakan bahasamu sendiri. Bisa apa nak? Oh bukan, cerita. Iya, jadi misalnya kamu intikan Daniel di sini begini gitu. Satu paragraf saja. Itu kan panjang ayatnya lumayan. Jadi kamu intikan cerita tentang apa sih? Kamu paham nggak? Tapi gunakan bahasamu sendiri.
Baik itu Daniel maupun Yosua. Di sini ada disiplin rohani yang mereka lakukan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat pribadimu tentang cerita di atas apa? Itu bebas. Ya, tidak usah terlalu panjang pendapatnya, ya. Iya, boleh. Ya masing-masing satu lah. Pendapatmu tentang Daniel, pendapatmu tentang Yosua. Tapi janganlah kamu menggunakan jawaban baik, keren, mantap, itu bukan pendapat. Ya, kasihlah pendapat dalam bentuk kalimat, ya. Ada orang kayak gitu jawab, dibilang pendapat pribadi bagus, sir, gitu. Aduh. Dikerjakan sekarang. Hah? Nah, ini nggak bawa Alkitab. Karena kalian PTM, kalian kumpulkan sekarang. Emang kalian bisa akses apa? LMS? Bisa. Nah. Oke, pakai foto juga boleh. Jadi kumpul di LMS. Ya, siapa yang nggak bisa kumpul LMS? Divania. Oke, Divania kalau nggak bisa kumpul dalam buku tulis. Buku agamamu ada? Takutnya tercecer. Oh ya udah, boleh. Hah? Dual tapi di HP. Terus kamu ngumpulnya gimana? Wah, pilihannya kamu kasih fisik ke Mister atau ke LMS. Jangan kasih. Kamu mau kasih kemana? Oh, janganlah. Mister harus simpan dulu, lalu dikoreksi nanti. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teladan apa yang diberikan Daniel dan Yosua mengenai disiplin. Kamu buat poin-poin aja. 1, 2, 3 begitu. Ya. Bagi yang di Zoom, wajib kumpul ke LMS. Ya. Hari ini, Mister. Apa? Aduh, Gimana? buat cerita lagi. Iya, hari ini kita masih ada durasi 30 menit. 30 menit, ya. Mister kasih durasi 30 menit. Silakan dikerjakan. Loh. Boleh, boleh. Oke. Yang di kelas pakai handphone untuk buka HP, apa buka HP? Orang nggak ada. Handphone buka HP. Yang buka Alkitab di HP, tolong tidak disfungsi ya. Ininya nggak ada, Mister. Pengumpulannya lagi. Ya, ya. Boleh, share Alkitab boleh. Huh? Oh, kamu bebas, nak. Ya, merenung boleh, mau baca juga boleh. Mister tidak ini untuk kamu ya. Ya. Oh, thank you. Thank you, nak. Sering-sering. Thank you, nak. Thank you. Nggak bercanda itu ya, bukan. Jangan. Misalkan suka bercanda.
Levi bisa dengar suara Miss dengan jelas? Bisa, Miss. Oke. Clarence, Temira, Alicia, Jennifer, Ben, silakan diaktifkan dulu kameranya. Istirahat ya? Oke. Ben sudah aktifkan kamera. Clarence, Alicia mana? Temira, Jennifer. Oke, Jennifer jalan. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan doa ya. Levi bisa bantu bikin doa, Levi. Levi. Baik, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran fisika. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan mengingat pelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Levi untuk bantuannya. Nah, anak-anak, Miss akan absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, yang ada di sekolah, angkat tangannya. Yang ada di rumah, aktifkan audionya. Ya. Yang pertama, Alicia. Alicia? Hadir, Miss. Oke, Alicia hadir. Selanjutnya, Mema takut ya? Mema tidak hadir. Semoga Mema cepat sembuh ya, supaya bisa segera bergabung dengan kita nanti. Selanjutnya Ben. Hadir, Miss. Oke, Ben hadir. Lalu Clara. Oke, Clara hadir di sekolah. Selanjutnya Clarence. Clarence. Ya, Miss. Clarence di mana? Kok tidak terlihat? Ini kameranya masih agak kendala. Oke, Clarence hadir ya. Selanjutnya Temira. Hadir, Miss. Temira hadir. Lalu Tobi. Oke, Tobi hadir di sekolah ya. Lalu Divania. Oke, Divania juga hadir di sekolah. Lalu Gabriel. Oke, Gabriel hadir. Maaf, kira di Zoom ya. Jadi Gabriel hadir di sekolah. Selanjutnya Hana. Oke, Hana di sekolah juga. Kemudian Michelle. Oke, Michelle di belakang. Selanjutnya Wilson. Oke, Wilson hadir. Lihat ya di kamera. Selanjutnya ada Jemima. Oke, Jemima yang di belakang. Selanjutnya Jennifer. Hadir, Miss. Oke, Jennifer di Zoom meeting ya. Selanjutnya Jeffo. Oke, Jeffo hadir. Lalu Leslie. Hadir, Leslie Miss. hadir ya. Lalu Neta. Oke, Neta hadir ya. Lalu ada Stefan. Stefan tadi hadir. Oke. Ketua siapa ya? Wakilnya? Kita tunggu Stefan dulu ya. Nah, sambil tunggu Stefan, kita bahas PTS-nya dulu. Anak-anak yang di rumah dan yang di sekolah sudah lihat nilai PTS fisikanya? Yang belum dilihat dulu, ya, dilihat dulu nilainya. Ada yang mau ditanyakan terkait nilainya, mungkin ada yang kalian jawab benar, terus disalahkan. Kalau ada mau protes boleh. Sudah ada? Sudah? Ya, Divani? Mister, Divanya kirim lewat PDF ya? Via formatnya PDF tidak? Kalau PDF, biasanya Miss beri tanda, bisa. Oke? Jadi nanti di-download dulu PDF-nya di kembali, nanti ada tanda centang atau silang. Kalau centang berarti benar. Nah, di bagian benar itu biasanya Miss beri tanda. Kalau salah, misalnya kurang satuan, itu Miss infokan. Ya, nanti coba dicek ya di saya. Yang di sekolah, yang di rumah bagaimana? Ada pertanyaan terkait dengan nilainya?
Tidak, Miss. Tidak. Sudah puas dengan nilainya? Puas banget. Puas. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang anak-anak yang nilainya di bawah 75, nanti ikut remedial ya, supaya nilainya bisa diperbaiki. Remedialnya boleh dikumpulkan dari jam 1 siang nanti. Miss, halo Miss. Ya, Karena itu yang kemarin saya kerjain itu yang ada lanjutannya, Miss, di bawahnya udah dicek kan, Miss? sudah. Sekarang nilainya Oke. sudah Miss berikan penuh ya? Oh ya, oke udah. Ya, jadi nanti yang ikut remedial yang nilainya di bawah 75. Nah, remedialnya boleh kalian kumpulkan dari jam 1 siang nanti sampai minggu depan. Minggu depan tanggal 15 ya. Sebelum jam 8 pagi. Jadi punya waktu 1 minggu dikerjakan. Soalnya soal PTS sebelumnya dikerjakan ulang. Ya. Nanti dikumpul di bagian assignment remedial PTS semester 2. Di folder penilaian PTS 2. Nah, untuk remedialnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak, ya. Iya, nanti nilai fisikanya gabung sama IPA di rapor. Tapi remedialnya, kalau remedial itu kita yang saja remedial. IPA beda lagi. Ya? Beda, tapi nanti nilainya digabung. Ya? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah siap belajar semuanya? Ada yang mengantuk tidak? Oke, ada yang ngantuk? Tidak. Oh, Diva mau ke toilet dulu, tangan? Oke. Nanti istirahat ya. Saya juga mau ke toilet, Miss. Oke, yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu. Nah, kalau begitu Miss langsung share screen ya. Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan jelas? Oke, yang di rumah bagaimana? Terlihat tidak? Jelas. Jelas ya. Materi kita sekarang adalah lapisan bumi. Ya. Kita akan belajar tentang gempa bumi, gunung api, lalu luar angkasa ya. Di bab berikutnya kita akan belajar tata surya dan galaksi. Ada yang suka tata surya galaksi tidak? Oke, Meta suka. Yang lain gimana? Oke. Oke, jadi di sana Meta sudah menyiapkan buku ya? Yang mana? Ini? Buminya ya? Gravitasinya di pusat. Di pusat bumi. Di mana? Di bumi ada gravitasi. Ya? Ya bisa? Oke, pertanyaan bagus ya dari Divania. Bagaimana ilmuwan tahu ada banyak lapisan di bumi? Jadi ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi kita punya gelombang. Gelombang itu sifatnya dapat dipantulkan. Ya, jadi dibuat dulu lubang ke dasar ke bumi, lalu dipantulkan gelombang, dipancarkan gelombang. Apanya? Ada mesinnya ya, seperti mesin bor. Jadi nanti gelombang dipancarkan ke bawah, ke bumi, lalu dihitung waktu dipantulkannya kembali. Nah, berdasarkan perhitungan waktunya, diukurlah kedalaman. Nah, selain kedalaman buminya juga kita bisa tahu zat apa saja yang terkandung di sana dari kecepatan rambat gelombangnya. Ya, nanti di kelas 8 kita belajar lagi tentang gelombang. Ya. Nah, sekarang kita belajar dulu susunannya. Nah, di bab ini kalian akan belajar cukup banyak ya peta konsepnya. Ini peta konsep dibuat supaya kalian tahu materi apa saja yang akan kalian pelajari. Lapisan bumi tidak hanya satu lapis, tapi ada banyak lapis. Ya, ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer. Kita akan belajar atmosfer. Nanti dari ini bisa ambil kuis.
Ya. Iya, nanti kuis 1 di LMS tentang atmosfer dulu. Jadi diperhatikan baik-baik, kalau ada yang kurang jelas langsung tanya. Ya. Tapi yang di sekolah mau tanya angkat tangan dulu, yang di rumah juga sama, raise hand dulu. Ya. Yang pertama gimana? Yang layarnya ya? Ini tapi terlalu gini nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kecilin seperti semua ya. Nanti kalau kurang jelas, mereka boleh tanya. Ya. Oke, kita mulai dari lapisan atmosfer ya. Lapisan atmosfer ini terdiri atas banyak lapis. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Lalu lapisan litosfer bumi, ada inti bumi, mantel bumi, ada kerak bumi. Nah, ini yang akan saya pelajari sama satu bab. Langsung saja ya di atmosfer, nanti supaya kalian perhatikan dengan baik. Atmosfer itu diambil dari kata atmos, itu artinya uap. Dan sphaira artinya lapis. Ya. Anak-anak nanti boleh baca lebih lanjut materinya di buku paket dan juga materi yang disediakan di atas. Nah, atmosfer itu artinya lapisan uap yang menyelimuti bumi. Jadi gas yang menyelimuti bumi namanya atmosfer. Awan itu beda lagi. Kalau awan itu terbentuk akibat siklus hidrologi. Beda lagi. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin atmosfer dulu. Atmosfer, udara di sekitar kita, itu tidak hanya tersusun atas oksigen, tapi atas banyak gas. Ya, anak-anak pernah belajar tentang gas sebelumnya? Pernah ya, wujud saat kan ada gasnya. Nah, ada gas nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, hidrogen, xenon. Nah, yang paling banyak menyusun udara di sekitar kita itu bukan oksigen, tapi nitrogen. Di mana nitrogen sebanyak 78%. Kalau oksigen 21%. Sisanya gas-gas lain. Ya. Nah, ini ya, ingat ya, gas-gas penyusun atmosfer. Nanti di kuis ada. Penyusun atmosfer. Oke. Nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, hidrogen, xenon. Di sini dari Jennifer. Jennifer bisa dengar suara Miss tidak, Nak? Bisa, Miss. Oke, sudah jelas belum? Sudah, Miss. Oke. Ana mau lihat penyusunnya? Bentar. Sudah terlihat jelas belum, Ana? Boleh. Ini terlihat jelas? Catat dulu ya, anak-anak yang di rumah diingat. Gas penyusun atmosfer apa saja? Ada nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, hidrogen, xenon. Ingat yang paling banyak adalah nitrogen. Ya, Jeso sudah ingat? Tidak mau mencatat Jeso? Catat ya. Nah, itu gas-gas penyusun dari atmosfer. Jadi ingat ya, atmosfer tidak hanya disusun oleh oksigen, tapi nitrogen yang paling banyak. Nah, itu tentang gasnya. Sekarang kita masuk ke lapisan atmosfer. Jadi, atmosfer itu ada banyak lapisan, seperti rainbow cake ya. Kan ada banyak lapisannya ya. Nah, ini juga sama, banyak lapisannya.
Nah, lapisannya ada 5. Diperhatikan dengan baik. Kita ukur lapisannya, kita ukur ketinggiannya dari tanah ya, tempat kita berpijak. Dari tanah tempat kita berpijak sampai 12 km ke atas, ini bukan 12 ya, harusnya 15. Jadi dari tanah kita berpijak 0 km sampai 15 km ke atas, itu masih di lapisan troposfer. Ya. Lapisan ini adalah tempat terjadinya segala peristiwa cuaca dan iklim. Jadi hujan, awan itu terbentuk di troposfer. Jadi kalau kalian lihat keluar itu ada awan, itu adalah lapisan troposfer. Ya, ya. Troposfer. Nanti Miss adakan tanya jawab ya. Nah, itu lapisan troposfer, tempat terjadinya cuaca dan iklim. Pelangi yang kalian lihat juga ada di troposfer. Ya. Iya, yang paling dekat dengan tanah. Ya. Lalu ada ke atas lagi. Pada ketinggian 15 km sampai 50 km itu lapisan stratosfer. Ini adalah lapisan tempat terbangnya pesawat. Jadi lintasan pesawat itu di lapisan stratosfer. Ya. Lapisan ini juga mengandung lapisan ozon. Ada yang pernah dengar lapisan ozon? Tahu. Oke, Meta tahu. Yang lainnya? Oke. Tahu, Miss. Sudah pernah belajar di IPA ya? Jadi lapisan ozon itu adalah lapisan yang menangkal sinar UV. Anak-anak yang suka nonton iklan pasti tidak asing dengan sinar UV ya? Iya, sinar UV itu adalah sinar yang dihasilkan oleh matahari. Nah, ini berbahaya bagi kulit kita kalau terpapar dalam jumlah banyak. Ya, jadi anak-anak kalau misalnya ingin beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama saat sedang panas terik, lebih baik pakai sunscreen untuk menghindari sinar UV. Ya, apabila sinar UV itu terkontaminasi masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah banyak, itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Ya, jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar saat siang terik, pakai sunscreen-nya. Nah, ya, gitu. Bagaimana? Oke, UV itu nama sinarnya. Sinar UV itu yang mengakibatkan kanker kulit. Kalau lapisan namanya lapisan ozon. Ya. 50. Ya. 15 km sampai 50 km itu stratosfer. Nah, itu tempat terbangnya pesawat, lintasan pesawat. Ya. Bisa diulangi? Terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini ada pertanyaan kalau pesawatnya terbang melebihi stratosfer. Nah, semakin tinggi dia terbang, itu ada perbedaan tekanan udara. Ya. Nah, kalau sudah paling tinggi dia terbang pesawat, maka dia akan mengalami nanti perbedaan tekanan udara. Itu bisa merusak mesin-mesin pesawat. Jadi pesawat itu sudah ada lintasan terbangnya sendiri. Hanya boleh terbang sampai ketinggian maksimum berapa. Makin tinggi dia akan merusak mesinnya. Kalau roket beda lagi. Kalau roket itu dirancang supaya bisa melawan gravitasi bumi. Iya, ya nanti kita bahas roket di satelit ya di sini. Ya, satelit ya. Nah, itu stratosfer. Di atas stratosfer ada lapisan lagi yang namanya mesosfer. Itu ketinggiannya di atas stratosfer berarti dari 50 sampai 85 km. Nah, lapisan ini fungsinya untuk mengikis dan membakar benda asing yang masuk ke bumi. Anak-anak pernah lihat hujan meteor atau bintang jatuh ya, bahasa itu sehari-harinya ya? Pernah ya? Atau mungkin ada yang pernah lihat di YouTube atau di film? Iya, di film ya. Jadi bintang jatuh itu bukan bintang yang jatuh, tapi meteor. Ya, jadi di luar angkasa ada banyak batuan-batuan meteor. Apabila batuannya itu
mendekati bumi, dia akan jatuh ke bumi. Nah, kalau itu jatuh ke bumi dalam ukuran yang besar, itu bisa membahayakan. Makanya, iya, itu meteor ya, itu meteor yang sampai ke permukaan bumi. Jadi, bumi punya pelindung, lapisan pelindung, namanya lapisan mesosfer. Jadi, kalau misalnya ada meteor di sini, mau jatuh ke bumi, dia bergerak dulu, nanti sampai di mesosfer, dia akan terkikis. Ya, dia terkikis semakin lama, semakin kecil. Ya, ada yang meteor. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus. Kenapa di beberapa film, bahkan bukan hanya di film ya, di beberapa tempat di bumi juga ada meteornya yang jatuh dalam ukuran besar. Jadi, itu tergantung ukuran meteor yang jatuh ke bumi. Kalau misalnya meteornya besar, maka dia tidak akan habis terkikis. Ya, jadi kalau misalnya ukurannya kecil, dia akan habis terkikis, bahkan tidak sampai jatuh ke permukaan tanah. Tapi kalau ukurannya besar, dia pasti ada sisanya. Ya. Jadi ingat ya, mesosfer tempat pengikisan meteor. Ya. Oke, ada yang tahu meteor itu terbentuk dari apa? Ada yang pernah baca mungkin? Nah, sebenarnya ini kita bahas di bab berikutnya, tata surya. Gitu? Oke, ada yang tahu juga apa yang menyebabkan meteor jatuh ke bumi? Ada yang pernah baca? Meteor jatuh ke bumi. Oke, dari mana? Oh, Gabriel, maaf salah terus ya. Dari Gabriel jawabannya bagus ya. Ada lagi yang bisa menambahkan pertanyaan dari Jevo. Jadi Jevo dan siapa tadi bertanya? Oke, Wilson ya. Tanya kenapa meteor bisa jatuh ke bumi. Tadi dari Gabriel katanya karena bumi punya gaya gravitasi. Jawabannya tepat sekali. Ya, jadi bumi itu punya gaya tarik. Jadi meteor itu adalah batuan yang ada di luar angkasa. Kalian pernah lihat film luar angkasa tidak? Ada batuan-batuan yang melayang di luar angkasa. Iya, kalau misalnya batuannya itu mendekati bumi, maka dia akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Ditarik, jatuhlah dia ke bumi. Oke, silakan, Meta. Iya. Iya, bagus sekali dari Meta ya. Jadi Meta melengkapi jawaban dari Gabriel tadi. Kalau sebenarnya meteor itu ada banyak bentuknya. Kalau bentuknya besar sampai berton-ton masanya, dia memang terbakar di lapisan mesosfer, tapi tidak akan habis terbakar karena ukurannya kan besar ya. Jadi yang tersisa itu akan jatuh ke bumi. Nah, waktu dia jatuh ke bumi bisa mengakibatkan kerusakan di daerah tempat jatuhnya. Ya, bayangkan saja ada benda ukuran besar jatuh dari langit ke suatu rumah misalnya, hancurlah rumah itu. Ya, itu mesosfer. Ada lagi yang mau ditanyakan, Gabriel? Oke, dari pertanyaan Gabriel ya, kenapa pada zaman dinosaurus bisa mati karena kejatuhan meteor gitu ya? Nah, apakah hal itu terjadi karena tidak ada lapisan mesosfer begitu? Oke, jawabannya ada mesosfer. Hanya saja saat itu meteor yang jatuh ke bumi ukurannya sangat besar, seperti yang disebutkan oleh Meta tadi. Ukurannya bisa masanya sampai tontonan. Nah, kalau tidak habis terbakar, dia akan jatuh dalam ukuran yang besar ke tanah. Nah, jatuhnya dia mengakibatkan kerusakan yang parah. Apalagi itu kan panas ya. Nah, itu bisa membakar daerah di sekitarnya juga.
Ya, Gabriel sudah paham? Oke. Ya? Bisa diulangi? Kalau sekarang, iya. Untungnya tidak ada yang besar ya. Tapi bukan berarti tidak ada, hanya belum ada. Ya, jadi di beberapa daerah ada beberapa meteor yang jatuh dalam ukuran besar. Nah, nanti kalian boleh searching di Google kira-kira apa saja fenomena-fenomena jatuhnya meteor. Ya, ada banyak ukuran. Ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang bertanyakan sebelum lanjut ke termosfer. Untuk anak-anak yang di rumah? Meteor itu partikel-partikel yang ada di luar angkasa ya. Dia mengendap jadi satu. Bisa juga serpihan-serpihan asteroid. Nanti kita belajar lagi di bab selanjutnya. Ya? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dilanjutkan ke atasnya lagi. Di lapisan paling atas, 85 sampai 500 km, itu ada termosfer. Iya, dari 85 km sampai 500 km ya. Nah, lapisan ini namanya lapisan termosfer. Di lapisan ini ada banyak sekali ion. Karena ada banyak ion, dia punya nama lain nih. Nama lainnya adalah ionosfer. Ya. Jadi nanti ya, ion itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil, lebih kecil daripada atom. Jadi ini kan beda ya. Beda dibagi jadi bagian yang sangat kecil lagi namanya atom. Atom dibagi lagi elektron. Nggak kelihatan kalau lihat dengan mata. Ya. Oke. Nah, di sini di termosfer fungsinya adalah sebagai penyebaran gelombang radio. Jadi di termosfer ini tempat diletakkannya satelit. Indonesia punya satelit tidak? Punya. Bisa sebutkan salah satu nama satelit yang dimiliki oleh Indonesia? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ada yang tahu tidak? Salah satu satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Satelit buatan ya, bukan satelit alami. Kalau satelit alami, bumi cuma punya satu, yaitu bulan. Iya. Ada yang tahu tidak? Satelit buatan yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, Levi. Levi ya. Ada yang Palapa. silakan. Bisa diulangi? Palapa. Palapa, bagus ya. Jadi salah satu satelit komunikasi yang dimiliki oleh Indonesia adalah satelit Palapa. Jadi satelit ini fungsinya untuk membantu kalian berkomunikasi. Jadi kita bisa Zoom meeting gini karena ada satelit komunikasi Palapa. Kalian bisa teleponan dengan teman kalian di tempat yang berbeda itu karena bantuan satelit Palapa. Iya, satelit Palapa. Jadi cara menggunakan satelit tersebut ketika kalian menelpon, suara kalian itu dirubah menjadi gelombang. Gelombangnya dikirimkan ke satelit. Satelit yang ada di termosfer. Ya. Nah, diterima oleh satelit kemudian dipancarkan lagi ke tempat teman kalian. Jadi itu cara kerja satelit ya. Oke, kalau misalnya beda negara, biasanya antar satelit nanti dia. Ya. Jadi misalnya satelit satu ke satelit lain baru dipancarkan. Ya. Nah, itu termosfer. Selanjutnya yang paling atas, yang paling akhir namanya eksosfer. Ini adalah lapisan yang paling luar, batas antara atmosfer dengan luar angkasa. Untuk materi luar angkasa kita pelajari di bab berikutnya. Ya. Bab berikutnya kemungkinan 2 atau 3 pertemuan lagi. Ya. Nah, itu tadi untuk lapisannya. Nah, sekarang kita baca grafik hubungan antara lapisan dengan suhunya. Ya, anak-anak di matematika sudah pernah belajar grafik ya? Oke, jadi lebih mudah bacanya jadinya. Jadi lapisan atmosfer itu suhunya tidak sama semua. Suhunya beda-beda. Ya, kalian perhatikan, ini kan grafik ya. Diperhatikan ya, karena nanti di kuis ada ini. Ya, ini grafik sumbu X, ini sumbu X. Sumbu X menyatakan suhunya dengan satuan derajat Celcius. Jadi di sini ada minus 1 derajat, 50, 0, 30, 1500. Makin ke kanan, makin tinggi suhunya.
Makin ke kiri, makin rendah. Lalu ada sumbu Y, ini sumbu Y-nya. Ini menyatakan ketinggian lapisan. Makin ke atas, makin jauh dia dari tanah. Makin ke bawah, makin dekat dengan tanah. Ya. Nah, kalian perhatikan, kita kan mulai dari lapisan paling bawah, apa namanya tadi? Lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi? Oke, troposfer ya. Troposfer kan ketinggiannya dimulai dari 0 km ya. Ini 0 km di sini. Nah, pada 0 km suhunya kan di bawah 30 ya. 30 derajat. Makin naik ke atas, suhunya semakin bertambah atau semakin berkurang di sini? Apanya, Miss? Berkurang, ya. Iya, berkurang ya. Jadi makin naik, suhunya makin dingin. Nah, semakin dingin di sana, berhenti di lapisan tropopause. Tropopause ini adalah lapisan pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Ya, jadi di tropopause yang awalnya tadi suhunya turun terus, di tropopause suhunya naik lagi. Jadi dia ke kanan suhunya. Berarti kan naik suhunya. Suhunya naik terus sampai di 0 derajat, sampai di lapisan stratopause di sini. Ya, jadi ini stratosfer, ini troposfer. Ya, di stratopause suhunya turun lagi sampai di lapisan mesopause. Ya, ya di sana ada yang bertanya-tanya? Yang mana? Ini. Ini ya, maksudnya Diva? Oke, yang sumbu Y ini ketinggiannya. Ya. Kalau misalnya di sini kalian perhatikan dari lapisan mesopause ke termosfer makin tinggi suhunya makin naik lagi. Ya. Jadi seterusnya sampai di eksosfer suhunya naik lagi. Ya, itu hubungan suhu dengan ketinggian. Jadi jangan salah. Kalau misalnya semakin tinggi katanya semakin dingin. Itu tergantung lapisannya. Ya Jevo ya. Ya. Nanti sesi tanya jawab Jevo jawab ya. Yang mana? Yang mana? Meta mau dijelaskan? Oke, jadi kan dari tropopause dia turun suhunya bergerak ke kiri kan grafiknya nih sampai di tropopause. Ya, sampai di lapisan tropopause dia suhunya bukan turun lagi tapi malah naik lagi. Naik lagi sampai di stratopause suhunya turun lagi. Sampai di mesopause suhunya naik lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi suhunya nggak stabil ya, tapi berubah-ubah. Ya. Sampai di sini anak-anak yang di rumah dan di sekolah sudah paham? Ingat ya, nanti di kuis. Ya. Ya, kok mau tanya apa? Nah, yang di rumah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk Ben, Jennifer, Clarence, Alessia, Levi, Stefan, Samira. Berarti, Miss. Berarti yang tadi yang suhu itu kalau ke kiri semakin mengecil, kalau ke kanan semakin membesar gitu ya? Iya. Ya, Miss ya? Iya, Clarence ya. Jadi suhunya makin ke kiri, makin kecil. Kalau makin ke kanan, makin besar suhunya. Ya. Kalau ini yang disumbu Y-nya makin ke atas, ketinggiannya makin tinggi. Makin ke bawah, makin rendah ketinggiannya. Ya, untuk kalian sudah paham? Berarti semakin tinggi juga itu yang semakin ke atas semakin tinggi gitu. Iya, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Diva? Nanti ini kuisnya gimana nanti? Bingung. Oke, untuk kuisnya Miss jawab nanti ya, karena Diva dulu yang bertanya. Silakan Diva. Oke, yang pembatasnya. Pembatasnya di sini ini ya. Pembatasnya tropopause itu pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Lalu ada tropopause. Jadi kalau sudah ada kata pause, pause itu apa artinya?
Biasanya kalian ingat. Jeda kan? Jeda kan biasanya kan ya? Nah, sama seperti tadi, dia dijeda, artinya dibatasi. Jadi kalau sudah ada kata pause, berarti dia pembatas antara lapisan satu dengan lapisan yang lain. Ya, Diva sudah paham? Yang lainnya, untuk Clarence, tadi Clarence tanya apa? Bisa diulangi, Clarence? Nanti kuisnya gimana nih kalau soalnya kayak gini, bingung. Oke, nanti kuisnya lihat nanti ya. Kuisnya. Jadi nanti pasti ada salah satu bagian, entah itu termosfer, mesopause, stratosfer, mesosfer, stratosfer, atau troposfer yang Miss hilangkan. Miss ganti dengan angka. Misal, mesosfer Miss ganti sama angka 3. Ya, nanti Miss tanyakan, ini angka 3 fungsinya untuk apa? Iya. Ya, nanti dipilih fungsi mesosfer apa tadi gitu. Fungsi stratosfer contohnya itu tempat terbangnya pesawat gitu ya, Mas ya. Iya. Iya. Itu kan Mas tadi stratosfer tempat terbangnya pesawat. Iya. Kalau mesosfer yang tadi mengikis dan membakar benda asing. Kalau stratosfer yang tadi tempat terbangnya pesawat ya, Mas ya. Oke. Iya, iya Karen. Sekarang Hana yang bertanya ya, silakan Hana. Jadi di sini Hana bertanya, pembatas antara mesosfer dengan termosfer itu namanya mesopause, ya. Mesopause. Ya. Nah, cara kalian mengingat pembatasnya itu, lihat aja lapisan di bawahnya apa, tambahkan pause. Contoh, troposfer ini kan lapisan di bawah pembatas ya. Berarti tropo, tambahkan pause, tropopause. Ya. Stratosfer di atasnya strato, tambahkan pause, stratopause. Itu cara mengingatnya. Tinggal kalian ingat lapisannya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Itu saja. Ya. Anak-anak yang di rumah dan di sekolah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini ciri-ciri dari lapisan atmosfer yang disebutkan tadi. Ada troposfer. Itu merupakan lapisan paling bawah dan mengandung 80% massa seluruh atmosfer. Nanti ini keluar ya. Ini yang Miss bahas tadi. Jadi semua yang Miss sebutkan tadi ada di catatan. Ya. Nah, ini fungsinya seperti yang Miss sebutkan, tempat terjadinya kejadian cuaca, suhunya sekian, sudah Miss sebutkan tadi. Lalu ada stratosfer, nanti kalian boleh catat ya. Di sini tidak ada uap air dan hanya ada sedikit awan. Karena ada sedikit awan, maka lapisan ini aman sebagai lintasan terbangnya pesawat. Biasanya kalau ada banyak awan, lalu ada pesawat lewat, kan terjadi turbulensi ya, terguncang. Iya, kalau semakin ke atas tekanan udaranya beda lagi. Jadi harus ditambahkan masker. Ya, Meta silahkan. Sampai, ya. Yang iya. Bukan, sampai minus ya. Minus 56 derajat Celcius. Ya, Gabriel. Ya. Bisa diulangi saja tadi ada. Ada yang bisa membeku. Oke, karena tadi kan disebutkan di setiap lapisan punya rentang suhu yang beda ya. Jadi misalnya di lapisan di atas stratosfer itu semakin ke atas, misalnya semakin turun suhunya, berarti kan semakin dingin. Itu yang mengakibatkan adanya kejadian pesawat membeku. Ya? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk mesosfer juga sama. Nah, di sini ada ya, kalian ingat mesosfer. Biasanya saya sering keluarkan lapisan ini di soal ulangan atau di PAT. Ya. Mesosfer itu kalian ingat huruf depannya me.
identik dengan meteor. Ya, jadi lapisan ini adalah lapisan yang mengikis meteor. Cara ingatnya, ya. Nah, kalian misalnya ada kendala di menghafal atau mengingat lapisan, boleh buat jembatan atau kalimat ajaib sendiri. Ya. Jadi dituangkan ide kalian bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan ini supaya tidak terlalu banyak menghafal. Ya. Yang mana? Oke, ini 30 sampai minus 56 derajat Celcius. Ya. Sudah anak-anak? Sudah semuanya paham dengan lapisan tadi? Oke, nah melanjutkan yang terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, langsung pulang. Ya, kuisnya nanti jadikan PR, karena waktunya tidak cukup ya, 10 soal. Nah, diperhatikan baik-baik, ini ada di kuis juga. Ya, kalian pernah dengar pemanasan global? Pernah ya. Pernah dengar kerusakan lapisan ozon? Pernah. Jadi AC yang kita gunakan, kemudian kulkas, lalu hairspray, itu menghasilkan gas yang namanya gas CFC. Ingat ya, gas CFC. Gas ini dapat mengakibatkan berlubangnya lapisan ozon. Kalau lapisan ozon lubang, sinar UV bisa masuk atau tidak? Bisa. Kalau sinar UV masuk, itu berbahaya bagi manusia atau tidak? Berbahaya. Selain berbahaya bagi manusia, itu juga mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Ya, jadi kalau misalnya sinar UV lubang, berarti kan semakin banyak sinar matahari yang bisa masuk ke bumi. Maka semakin panaslah daerah di bumi. Iya, ada efek rumah kaca nanti, ya. Nah, ada lagi nggak, Bel? Iya, jadi diusahakan lapisan ozonnya tidak habis, ya. Jadi kalau misalnya lapisan ozonnya berlubang, kan panas matahari masuk ya dalam jumlah banyak. Kutub, itu kan ada banyak esnya. Itu bisa mencair esnya. Esnya mencair, airnya kan nggak mungkin terbuang ke tempat lain ya. Pasti ke lautan, kering. Iya, jadi air lautnya naik. Jadi itu bisa berbahaya bagi daerah-daerah yang di dataran rendah. Jadi bisa merendam. Tidak semua airnya menguap, kan ada siklus hidrologi nanti. Ada beberapa persen yang menguap, sisanya menggenang di laut. Ya. Nah, untuk Gabriel, bagaimana? Daerah tinggi mungkin aman, tapi ada efek lainnya. Ya. Ya, jadi diusahakan anak-anak kalau misalnya pakai AC di rumah, kalau tidak sedang digunakan, dimatikan. Supaya tidak banyak menghasilkan gas CFC. Ya, Gabriel? Oke, lapisan ozon itu bisa kita cegah habisnya dengan cara mengurangi penggunaan benda-benda yang menghasilkan gas CFC. Ya? Itu bisa mencegahnya. Karena kan tanaman menyerap karbon dioksida menghasilkan oksigen dan bisa nanti membantu lapisan ozon. Ya? Ada lagi? Sama? Bisa diulangi? Bentar, Miss. Diulangin nggak, Miss? Terima kasih ya. Di sini ada pertanyaan dari Hana ya. Oke, dari Hana. Nana, di sini pertanyaannya. Tadi kan disebutkan hairspray mengakibatkan munculnya gas CFC ya. Gas CFC ini bisa naik ke udara. Ini gas CFC ya, molekul-molekulnya. Nah, gas CFC ini akan bergabung, berikatan dengan oksigen, mengenai ozon, dan mengakibatkan ozon itu berlubang. Itu singkat. Ya, apa?
Oke. Pertanyaan dari Meta, Miss ulangi ya. Jadi di sini Meta bertanya, dari mana kita tahu lapisan ozon itu banyak berlubang? Ya. Nah, jadi kita bisa tahu dari perubahan iklim yang tiba-tiba, perubahan cuaca ekstrim. Jadi kalian bisa rasakan juga, biasanya kalau musim panas itu sangat terik, itu berarti itu tanda dari lapisan ozon sudah mulai berubah. Ya, nah untuk mencegahnya ya mengurangi penggunaan benda-benda tadi. Ya, di sini pertanyaan dari Hana ya. Biasanya di beberapa kejadian ada hujan, tapi ada matahari. Itu bukan salah satu tanda kerusakan lapisan ozon ya. Biasanya kalau misalnya di suatu daerah hujan, tapi ada sinar matahari, itu karena di atas itu ada awan hujan, tetapi sinar mataharinya itu tidak terhalangi oleh awan. Atau mungkin awannya ada di bagian daerah yang lebih di samping, tapi karena tiupan angin, hujannya sampai di daerah. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Di Gabriel. Miss, nanti kuisnya kayak gimana sih, Miss? Kalau yang ini. Oke, untuk parent sebentar ya. Di sini Gabriel mau bertanya. Silakan Gabriel. Oke, di sini ada pertanyaan dari Gabriel. Kalau misalnya lapisan ozonnya sudah habis, bisa diciptakan kembali, gitu maksudnya? Nah, ini pertanyaannya Miss jadikan PR untuk kalian ya. Minggu depan, bukan PR dikumpulkan, tapi nanti minggu depan Miss tanyakan ke salah satu dari kalian, siapa yang bisa menjawab dapat poin. Ya? Oke. Nah, karena di sini sudah menunjukkan pukul 12.31, kita tutup dulu pertemuan hari ini, tapi sebelumnya kita diadakan sesi tanya jawab dulu. Ya, kurang lebih ada 3 pertanyaan tentang lapisan tadi. Nah, sebelum kita diskusi sesi tanya jawab, Miss mau tanya, Miss mau sebutkan, hari ini ada tugas, kuis 1 di bab lapisan bumi. Di sana ada 10 soal pilihan ganda, dikerjakan dengan rentang waktu pekerjaan dari hari ini jam 2 siang nanti sampai minggu depan jam 8 pagi, jam tanggal 12. Ya, sama seperti Resia. Ya. Jadi Nanti gimana? itu jadi PR ya kuisnya. Kalian boleh kerjakan hari ini, besok atau mungkin hari Minggu, asalkan batasnya sampai hari Senin jam 8. Sekali kalian buka kuisnya, itu hanya bisa dikerjakan selama 1 jam. Jadi belajar dulu sebelum kerjakan kuisnya. Percobaannya ada 2 kali. Kalau percobaan pertama di bawah 75, lanjut ke percobaan. Ya, anak-anak sudah paham dengan kuisnya? Paham, oke. Boleh, masih bisa. Asal tidak sampai lewat batas. Ya. Oke, 2 pertanyaan saya ya, sebelum kita pulang. 1 pertanyaan untuk anak-anak yang di rumah, 1 pertanyaan untuk anak yang di sekolah. Ya. Yang bisa langsung raise hand, jangan sebutkan jawabannya dulu. Ya. Untuk anak-anak yang di rumah. Ya, Farah? Nanti kuisnya itu tentang lapisan-lapisannya, fungsinya sama apanya, Miss? Semuanya ya, fungsinya, suhunya, kemudian posisinya di mana, ciri-cirinya, itu yang dibuat. Ya. Kerusakan lapisan ozonnya nggak usah ya? Iya, kerusakan lapisan ozonnya juga. Kayak tadi dijelaskan. Kalau strukturnya belum ya? Strukturnya belum ya? Strukturnya belum. Ya. Nah, kalau gitu. Berarti sampai lab kerusakan itu berarti? Iya. Ya. Karena sini waktunya sudah mepet, 2 pertanyaan ya untuk anak-anak yang di rumah. Bisa sebutkan di sini. Coba sebutkan lapisan atmosfer dari yang paling bawah ke atas, yang di rumah dulu. Ya, di rumah dulu ya. Yang bisa raise hand. Oke, Clarence. Secara urut ya, Miss ya? Iya. Dari bawah. Dari bawah ke atas. Troposfer, stratosfer, mesosfer,
termosfer, dan eksosfer. Oke, bagus Clarence. Nah, anak-anak yang lain yang di rumah yang belum dapat kesempatan minggu depan ya. Selanjutnya yang di sekolah. Apa nama lapisan tempat terkikisnya meteor? Oke, Meta. Oke, mesosfer ya. Nah, mau pertanyaan bonus? Oke, anak-anak yang di rumah dan di sekolah, satu pertanyaan lagi. Apa nama gas yang terkandung paling banyak di atmosfer? Oke, Meta. Selain Meta, Meta sudah dapat yang lainnya? Siapa tadi yang duluan ya? Levi atau Gabriel tadi? Hana. Oke, Hana. Hana duluan ya. Silakan. Nitrogen ya. Tangan untuk Hana. Oke, anak-anak yang di rumah, Levi nanti bisa jawab selanjutnya ya. Nah, anak-anak karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12.35, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa dulu. Clarence, bisa bantu memimpin doa, Clarence? Clarence. Miss, halo Miss. Ya, silakan Clarence. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami sudah selesai sekolah. Tuhan berkati kami, Tuhan, saat melakukan kegiatan lain. Tuhan, jujur kedalam Tuhan yang masih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Clarence untuk bantuannya. Anak-anak yang di sekolah boleh pulang, dirapikan tasnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.